Halo Mitenan, balik lagi di video Raisya. Kali ini sesi Q&A, aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah kalian ajukan atau kalian tulis di story Instagram aku. Cukup sih, lumayan, ini ada beberapa pertanyaan dan pembahasannya juga oke-oke, jadi let's go. Pertanyaan pertama dari Hilary Stani. Kak, Lere bisa pakai bahasa Prancis enggak sih? Oke. Sekarang sebelum aku menjawab pertanyaan kamu, Hilary, mungkin aku mau menjelaskan dulu ya kalau Lere itu apa di Swiss. Buat kamu yang mungkin belum tahu, Lere itu adalah sistem Ausbildung, program Ausbildung yang ada di Swiss, cuman sebutannya saja yang beda. Kalau di Swiss disebutnya Lere. Kalau dari kebanyakan orang Indonesia yang tahu, Lere itu kebanyakan orang-orang Indonesia mereka melakukannya di Jerman. Jarang yang masih mengetahui bisa dilakukan di Swiss, bahkan juga di Austria. Dan sekarang pertanyaannya, bisa nggak pakai bahasa Prancis? Jawabannya bisa. Kok bisa? Karena di Swiss itu, ini sebenarnya salah satu keuntungan sih kalau menurut aku, karena di Swiss itu bahasa resmi yang digunakan tidak hanya bahasa Jerman saja, melainkan ada 3 bahasa lainnya, jadi 4 bahasa secara total. Apa saja? Yaitu bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Retro-Romance, dan terakhir bahasa Prancis. Makanya kalau menurut opini aku sendiri, kalau misalnya kamu bisa bahasa Prancis tapi kamu nggak bisa bahasa Jerman, kenapa harus jauh-jauh mengikuti Ausbildung di Jerman lagi, yang harus otomatisnya harus belajar ekstra bahasa Jerman lagi. Karena kalau di Swiss dengan menggunakan bahasa Prancis pun juga bisa, dan nantinya setelah lulus Lere atau setelah lulus Ausbildung di Swiss bisa bekerja di Swiss juga. Namun keterbatasannya itu hanya mungkin bisa kerjanya di bagian Swiss yang berbahasa Prancis, terkecuali misalnya bisa menggunakan bahasa Inggris di daerah-daerah lain yang ada di Swiss. Ini oke banget sih kalau menurut aku, sangat-sangat keuntungan yang lebih. Sebelumnya aku tuh udah banyak banget video-video yang aku bahas mengenai Lere di Swiss apa saja, cara program daftar Ausbildung ini secara mandiri di Swiss seperti apa, bisa kamu cari di kolom deskripsi di bawah. Dan sebelum lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, aku mau sedikit menjelaskan lagi kalau Lere itu yang dipelajari adalah talentnya. Jadi bukan hanya teori saja, melainkan juga mempelajari secara praktek. Nah, apa yang dipelajari? Yang dipelajari itu adalah profesi pekerjaannya. Misalnya kamu mau menjadi asisten dokter gigi, kamu mau menjadi koki, kamu mau menjadi pastry, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya, misalnya ya petani modern orang Swiss nih. Nah, itu yang dipelajari. Kalau di Swiss bisa dimulai dari sistem paling bawah, bukan paling bawah ya, sistem kalau bisa dibilang yang basicnya, yang awalnya itu dari Ausbildung. Tapi Ausbildung itu bukan basic aja yang dipelajari ya, karena saat ketika kamu lulus, kamu itu seperti sudah dianggap kamu tuh mengetahui segala rangkupan bidang yang berada di profesi tersebut. Jadi itu kamu seperti sudah expertnya. Dan kalau misalnya di Swiss, kalau di Jerman juga setahu aku sama, ini tuh gratis sebenarnya sistem Ausbildung atau Lere ini, tidak dipungut biaya kalau di Swiss ya. Terlebih lagi malah justru diberikan gaji apprenticeship, gaji magang oleh perusahaannya. Gajinya berapa? Nanti akan aku bahas di video-video lainnya. Nah, berhubungan masih mengenai soal gaji Ausbildung di Swiss, ada pertanyaan kedua nih dari siapa nih ya? Aku nggak tahu dia siapa, tapi dia nama IG-nya Gawat. Gawat ya. Gaga aja ya. Ga nanya, dari penghasilan Ausbildung di Swiss bisa nabung nggak ya Kak? Dia nanya sambil emoji. Oke, jawabannya, kalau mau dijawab secara gamblang nih, secara jujur sebenarnya jawabannya itu sangat-sangat kayak berada di tengah, jadi iya dan tidak. Kenapa? Contohnya aku jelasin ya, karena misalnya nih, nabung itu buat kamu berapa bisa nabung, dan sebenarnya gaji Ausbildung di
Swiss itu gaji magangnya itu kan ada 3 tahun rata-rata lere Ausbildung di Swiss itu. Dari tiap tahun itu gajinya akan selalu naik dari gaji tahun pertama, lalu naik ke gaji tahun kedua, lalu naik ke gaji tahun pembelajaran ketiga. Cuman biasanya rata-rata gaji lere itu kalau totalnya dibagi dengan gaji ketika saat sudah lulus lere menjadi pekerja yang sesuai di bidang profesi yang dipelajari, bisa itu hanya gajinya itu hanya 1/3 atau 1/4 dari gaji nanti ketika sudah lulus. Jadi kalau untuk bisa nabung atau enggak, sebenarnya jawabannya tuh seperti susah sih kalau menurut aku. Karena biaya hidup di Swiss pun juga tidak murah sebenarnya. Aku kasih tahu deh, aku spill. Misalnya untuk gaji untuk tahun pertama lere di Swiss. Misalnya untuk profesi A, gajinya itu kita anggap 800 franke. Karena tiap-tiap profesi gaji itu tidak sama ya. Ada yang dimulai dari 600, ada yang dimulai dari 500, tapi ada juga yang dimulai dari 800. Jadi aku ambil dari yang paling besar nih, dimulai dari 800. Gaji 800, lalu apa saja nih yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup dulu di Swiss sampai nantinya bisa nabung. Penghasilannya apa saja yang harus dikeluarkan? Yang pertama, untuk tempat tinggal. Tempat tinggal di Swiss rata-rata berapa? Kalau misalnya kamu ngekos atau di Swiss disebutnya WG, kalau mau menemukan yang murah itu sebenarnya sudah cukup susah di Swiss. Yang murah itu berapa? Termasuknya di Swiss, yang murah itu biasanya 500 sampai 800. VG yang murah di Swiss termasuk 500 sampai 800. Kebayang nggak? 800 gaji Ausbildung, tempat tinggal 500, langsung udah kepotong 300. Tapi kalau misalnya menurut aku, solusi lainnya itu mungkin bisa mencari tempat kerjanya perusahaan yang menyediakan jasa tempat tinggal. Pasti dipotong dari gaji, tapi biasanya rata-rata mereka tidak terlalu mahal. Kalau dari tempat aku kerja sebelumnya, sebenarnya ini bukan untuk Ausbildung tapi untuk siapapun, bukan hanya untuk lere juga, mereka menyediakan jasa, mereka menyediakan rumah untuk bisa tempat tinggal di situ dari perusahaan ini, dan dipotongnya itu hanya 350 per bulannya, dan di situ pun sudah include wifi, air, listrik. Jadi tapi tidak bisa disamaratakan ya, karena pastinya setiap perusahaan itu beda. Lalu yang kedua, apalagi yang harus dipertimbangkan untuk hidup di Swiss? Asuransi. Setiap orang yang tinggal di Swiss itu wajib membayar asuransi. Kalau asuransi itu jumlah pembayarannya itu tergantung dari jumlah franchise yang mau kamu ambil. Apa itu franchise? Kalau franchise itu adalah jumlah total yang akan harus kamu bayar dulu awalnya, lalu setelah jumlahnya itu sudah kamu bayar sampai jumlah yang kamu pilih berapa, setelahnya barulah akan dibayar dengan asuransi. Misalnya kamu ambil yang paling murah itu untuk franchise 2.500. Jadi dengan franchise 2.500, misalnya kamu ke dokter terus kamu ngambil darah, cek darah, dan merawat inap atau apapun itu, kamu bayar totalnya sampai 2.500. Setelah kamu sudah bayar 2.500, baru akan dibayar sama dari asuransi untuk tanggungan-tanggungan lainnya. Nah, 2.500 ini untuk per tahun. Tapi selain 2.500 ini ada juga biaya bulanan untuk preminya yang harus dibayar. Kalau misalnya sekarang per tahun 2025, franchise untuk yang paling rendah, yang paling murah 2.500 itu preminya berkisaran antara 295 sampai 315 Swiss francs. Tapi itu tergantung lagi, ada pasti yang lebih mahal, tapi yang setahu aku yang rata-rata yang paling murah harganya segitu. So kita anggap bayar 300 franka nih untuk franchise, untuk premi yang paling murah dengan franchise 2.500. 300 yang keluar udah habis semua gajinya. Tapi setahu aku, kalau misalnya kamu tinggal di Swiss, misalnya kamu masih di bawah 18 tahun atau kamu masih dalam sebagai student di kampus, mahasiswa bachelor, master, atau misalnya kamu student di Ausbildung, di lere, bisa mendapatkan potongan harga dari asuransinya, karena itu yang aku alami juga di pengalaman aku. Aku mendapatkan potongan harga, aku lupa ya berapa, kayaknya setengah harga dari harga premi per tahunnya, aku dapat potongan harga. Dan itu tapi harus kamu yang menanyakan duluan ke asuransinya apakah bisa mendapatkan potongan harga atau tidak.
karena balik lagi tidak bisa dijamin ya. So harus nanya, harus bilang kamu tuh posisi sekarang seperti apa, karena kenapa bisa mendapatkan potongan harga ini, karena kamu tinggal di Swiss belum dengan mendapatkan gaji utuh. Gaji utuh maksudnya itu gaji yang emang sudah untuk diperuntukkan mereka yang sudah lulus Ausbildung, jadi bisa punya gaji utuh. Setelah asuransi apa lagi? Pasti biaya transportasi, biaya makan per bulannya, biaya belanja kebutuhan, sampo, sabun, dan sebagainya macamnya. So, kalau menurut aku bisa nabung atau enggak, sorry to say, sepertinya akan susah untuk bisa nabung hanya dengan mengandalkan gaji lere atau Ausbildung di Swiss. Tapi bisa nabung sebenarnya kalau misalnya kamu tinggal di Swiss itu ada yang menjamin. Misalnya kamu tinggal di Swiss dengan pasangan kamu atau kamu punya orang tua di Swiss, aku yakin pasti akan cukup untuk bisa nabung sendiri. Sorry, aku tadi agak salah. Untuk mendapatkan potongan harganya itu bukan hanya ke asuransi, tapi ke kanton, ke provinsi. Namanya itu Prämienverbilligung. Jadi tiap tahun nanti ada formulirnya. Biasanya itu sekitar bulan Maret April, bisa di-download atau bisa nelfon langsung tanya ke kanton. Dan lalu tinggal diisi formulirnya, keterangan dan lain-lain, lalu di-apply, dikirim. Nanti biasanya beberapa sebulan, 2 bulan kemudian akan dapat konfirmasi apakah kamu mendapatkan atau tidak. Nah, kalau kamu mendapatkan, nanti kanton lah yang akan bayar langsung ke si asuransinya. Jadi kamu nggak dapat duitnya nih, kanton lah yang akan membayar langsung. Semoga terjawab ya. Gawat namanya. Lalu pertanyaan ketiga dari Riko Sandra. Apa langkah pertama untuk bisa kerja di Swiss? Apa langkah pertama untuk bisa kerja di Swiss? Oke, Riko. Sebenarnya susah untuk menjawabnya. Bukan susah sih, aku agak sedikit bingung ya untuk menjawabnya seperti apa. Karena sebenarnya untuk bisa mendapatkan izin tinggal di Swiss itu termasuk yang susah di Eropa, apalagi untuk kita orang Indonesia yang sebenarnya masih dianggap mungkin negara ketiga atau negara kedua. Jadi tergantung kamu untuk bisa bekerja di Swiss. Sebenarnya ada beberapa langkah. Yang pertama, kalau yang dari aku lihat dari rata-rata orang-orang Indonesia yang bisa kerja di Swiss, bidang pekerjaan kamu itu apa dulu. Dan yang dari orang mereka-mereka yang aku lihat, kebanyakan mereka bidang bekerjanya itu di IT. Dan sepertinya untuk IT itu cukup mendapatkan peluang yang lebih mudah untuk bisa bekerja di Swiss. Kalau misalnya kamu bekerja di bidang IT, kamu mungkin bisa saja mencoba melamar ke perusahaan-perusahaan yang ada di Swiss. Kalau misalnya kamu lucky, bisa saja kamu diterima. Atau misalnya kamu bekerja di perusahaan di Jakarta atau di Indonesia yang mereka mungkin memang memiliki kantor cabang di Swiss atau cabang pusatnya di Swiss, bisa saja juga kamu melamar mencoba kalau misalnya memang memiliki peluang. Langkah yang kedua yang bisa aku sarankan yaitu mencoba melalui program namanya Young Professional. Mungkin aku yakin pasti banyak dari kalian yang sudah mendengar program Young Professional ini. Dan memang dari yang aku lihat, aku sendiri pun juga mengenal banyak beberapa orang Indonesia yang mereka bisa bekerja di Swiss dengan menggunakan program satu ini. Nah, yang perlu diperhatikan secara lebih detail atau seksama dari yang profesional program ini, dari yang aku tahu, program ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memang mereka memiliki skill vokasi. Skill vokasi itu apa? Misalnya kamu memiliki skill dan kamu sekolah, kamu lulus di bidang vokasi untuk masak, untuk koki, kamu untuk menjadi pelayan atau barista, perawat, dan sebagainya macamnya. Nah, di Swiss itu mereka menyediakan kesempatan untuk menggunakan program ini untuk bisa bekerja di Swiss. Namun perlu diperhatikan, dan dari yang aku tahu juga, bisa menggunakan program ini, bisa bekerja di Swiss dengan menggunakan program ini, yaitu ada batas waktunya, yaitu hanya 18 bulan. Setelah kamu sudah selesai nih
program yang profesionalnya, kamu tidak bisa untuk stay di Swiss. Jadi tidak akan mendapatkan izin tinggal tetap di Swiss, yang dimana artinya harus balik lagi ke Indonesia. Kalau bisa dibilang ya ini programnya itu seperti untuk 1 kali seumur hidup. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang aku pribadi ya, kenapa tidak dicoba kalau misalnya ingin mungkin kamu mengumpulkan pengalaman pekerja di Swiss, ingin mengumpulkan duitnya, gajinya, karena memang gaji di Swiss itu sangat-sangat oke dibandingkan negara-negara Eropa lainnya, bahkan dibandingkan dengan Indonesia ya. Dan di situ kamu juga bisa menabung banyak selama 18 bulan. 18 bulan itu berarti 1,5 tahun ya. Dan dari orang-orang Indonesia yang aku kenal, mereka yang bekerja di dengan menggunakan program yang profesional ini, rata-rata profesi mereka itu koki, pelayan, atau bekerja di bidang perhotelan, atau barista. Dan kalau misalnya mereka ini menggunakan program ini juga, rata-rata mereka yang sudah tadinya itu kuliah di Swiss, kuliah perhotelan di Swiss. Lalu karena sudah kuliah perhotelan di Swiss itu justru jadi lebih mudah ya jalurnya untuk bisa mendapatkan peluang di program yang profesional ini. Karena kenapa? Kalau misalnya dipikirkan secara logika, ya berarti kan si perusahaannya tidak usah bayar lagi tiket pesawat agar orang ini bisa datang ke Swiss. Kalau menurut aku juga untuk kamu-kamu yang mau mencoba bekerja di Swiss dan memiliki vokasi ini, kamu baker, kamu koki, kamu pelayan atau perawat dan sebagainya macamnya, kenapa tidak dicoba dan coba cari-cari lagi informasinya di internet? You'll never know. Langkah ketiga untuk bisa bekerja di Swiss ini untuk Rico, jalur biro jodoh. Kalau misalnya kamu mau bisa bekerja di Swiss untuk bisa tinggal di Swiss dan mendapatkan si izin tinggal di Swiss, ya sebenarnya tidak salah juga jalur ini, yaitu mencari pasangan hidup orang Swiss. Karena kalau misalnya kamu sudah menikah dengan orang Swiss, sudah pasti kamu bisa dibawa ke Swiss. Dan ketika sudah sampai di Swiss, mendapatkan izin tinggal di Swiss, dan cara agar bisa bekerja di Swissnya setelah sudah menikah, yaitu yang pertama pasti harus kursus sekolah bahasanya. Karena untuk bahasa di Swiss itu sangat diperlukan untuk bisa bekerja secara mandiri. Kalau tidak, ya udah kayaknya mungkin pekerjaannya bisa saja di bidang yang kamu tidak mau atau yang ya kurang oke lah gitu, menjadi tukang cuci piring atau tukang bebersih atau bekerja di pabrik. Dan kalau untuk bahasanya aku bisa sarankan kalau bisa kamu ambil bahasanya yang sampai ke level B1, bahkan B2 itu juga udah sangat cukup. Nah nanti kalau misalnya kamu pekerjaan latar belakang kamu apa nih di Indonesia, apakah bisa digunakan juga untuk bekerja di Swiss? Bisa banget untuk dicoba gitu loh, kenapa enggak? Apalagi kalau misalnya kamu sudah memiliki pengalaman kerja yang oke juga. Kalau misalnya kamu pengalaman kerja tidak bisa digunakan di Swiss, pengalaman kerja dari Indonesia, atau ijazah kamu tidak berlaku di Swiss, ya sudah kalau gitu kalau menurut aku coba untuk ikut Ausbildung. Balik lagi ke pertanyaan awal, ikut Ausbildung ke Swiss. Ausbildung itu tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak muda saja, tapi juga ada Ausbildung für Erwachsene, Ausbildung untuk orang dewasa yang sudah di atas yang sudah di atas 30 tahun atau 35 tahun dan seterusnya. Dan banyak juga kok orang yang melakukannya, aku kenal beberapa orang dan mereka bisa hidup dari gaji Ausbildung für Erwachsene. Karena kalau misalnya untuk gaji Ausbildung untuk Erwachsene itu mereka spesial lebih dari gaji Ausbildung biasanya gajinya itu, karena mendapatkan gaji yang full time seperti sudah saat ketika lulus Ausbildung. Tapi balik lagi persyaratan itu apa aja, setelah lulus Ausbildung harus stay di perusahaan untuk berapa lama, itu harus dicari tahu lagi. Ini aku ada pertanyaan dari Bella Putri Yontita. Hai Bella. Pertanyaannya yaitu berapa persen kemungkinan keterima kerja ke Swiss langsung apply dari Indo? Pertanyaan itu masih sama-sama dari Rico ya, yaitu apakah langkah pertama untuk bisa kerja di Swiss. Oke, untuk presentasenya sebenarnya aku tidak bisa menjamin ya Bella, karena balik lagi Indonesia masih yang terbilang negara ketiga atau negara kedua, yang dimana untuk mendapatkan izin tinggal di Swiss memang sangat tidak mudah, apalagi untuk kita ini.
Persentasenya itu mungkin sebenarnya aku nggak mau bikin hopeless sih, tapi memang itu kenyataannya ya. Karena aku tidak bisa menjamin, dan ya mungkin sekitar 15%. Kecuali kalau misalnya kamu yang sudah memiliki pengalaman pekerjaannya yang sangat sukses gitu, atau yang terbilang bagus dan mencoba apply langsung dari Indonesia, ya kemungkinannya akan lebih mudah kalau dari yang aku pikirkan ya, menurut opini aku. Tapi ya balik lagi bisa dicoba juga dengan program yang profesional ini kalau misalnya kamu memiliki pengalaman atau lulus di bidang vokasi tersebut. Ya balik lagi, you'll never know. Jadi ya coba-coba aja. Karena gini ya, kalau misalnya di Swiss itu beda dengan di Jerman dari yang aku lihat, terutama misalnya untuk dari bidang Ausbildung. Dari yang aku tahu banyak di Indonesia, anak-anak Indonesia yang mereka bisa Ausbildung ke Jerman melalui agen. Nah, kalau di Swiss itu belum ada sama sekali. Dan sepertinya juga kayaknya nggak akan bisa juga deh, karena Swiss sendiri pun balik lagi persyaratannya sangat susah untuk bisa di Swiss, dan mereka masih memiliki orang-orang yang cukup untuk bisa bekerja di negara mereka. Contohnya gimana? Contohnya dari orang-orang yang tinggal di negara di Eropa. Jadi misalnya dari Jerman, dari Austria, dari Polandia atau segala negara macamnya. Karena kenapa harus ngambil dari jauh-jauh dari Asia kalau misalnya mereka masih memiliki banyak orang yang berada di sekitaran Swissnya yang lebih dekat gitu. Dan memang banyak orang-orang negara lain seperti orang dari Jerman, orang Austria, orang Belanda dan sebagai macamnya yang mereka pindah dan bekerja di Swiss. Balik lagi kenapa? Karena ya untuk gajinya yang terbilang lebih tinggi. Atau misalnya dari orang-orang negara Portugal, Italia, Spanyol itu juga cukup banyak dari mereka yang istilahnya pindah ke Swiss untuk mencari mencari kehidupan yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya dari Indra Kusuma. Apakah Swiss saat ini aman dari gelombang panas yang sedang melanda Eropa? Minggu lalu panas banget. Ini baru banget setelah sekian tahun lagi di bulan Juni yang panasnya itu benar-benar panas sangat menyengat. Karena gimana ya? Kalau aku bandingkan panasnya dengan Indonesia itu sebenarnya berbeda. Indonesia kan juga panas ya, 30 derajat, 32 derajat, 28 derajat. Cuman bedanya itu kalau di Swiss, panasnya itu mereka tuh kering, terus ke kulit itu seperti rasanya terbakar, menyengat ke kulit. Dan memang sekarang ini Eropa beberapa minggu ini, 2 minggu kemarin tuh, 2 minggu berturut-turut ya, seperti sedang dilanda heat wave atau panasnya itu seperti baru panas lagi seperti itu setelah sekian tahunan, puluhan tahun sebelumnya. Dan panasnya itu bahkan bisa mencapai 40 derajat dan yang terakhir itu pernah beberapa hari sebelumnya itu sampai nembus ke 37 derajat kalau nggak salah. Dan itu benar-benar sangat menyiksa dengan panas gitu di Swiss. Karena ya gimana ya, kegiatan yang bisa dilakukan jika panas seperti itu juga nggak banyak sebenarnya. Apalagi terlebih jika kamu bekerja di dapur seperti aku sebagai koki. Menderita banget. Sudah panas dari dapurnya, lalu cuaca sedang panas-panasnya, panasnya tambah double lagi. Itu aku bahkan sampai kemarin tuh beberapa hari kerja di dapur sampai kepala tuh nyut-nyutan terus, seharian pusing. Tapi ya gimana, kerja tetap harus jalan kan, ada banyak orang yang mau makan juga nih. Kenapa bisa panas seperti itu? Ya balik lagi sih dari isu-isu yang sudah mungkin bertahun-tahun yang ada di dunia ini ya, perubahan iklim, climate change. Dan dari pengalaman yang sudah aku rasakan selama aku sekarang berada dan tinggal hampir 10 tahun di Swiss, memang perubahan iklimnya itu benar-benar terasa ya kalau dari pribadi aku sendiri gitu. Kalau bisa dibandingkan dengan dari awal tahun di 2016 beberapa tahun yang lalu itu dengan yang sekarang seperti apa. Nggak hanya dari musim panasnya juga, tapi juga dari musim dinginnya. Contohnya salju sudah tidak turun lagi di bawah ketinggian 1000 meter. Jadi salju hanya akan turun dimulai dari ketinggian 1000 meter. Jadi kalau di kota-kota di dataran rendah ya tidak ada salju kalau misalnya lagi dingin. Mungkin akan ada salju, tapi akan ada dengan badai salju, turunnya salju. Dan sekarang seperti musim panas ini,
Contoh kayak kemarin 2 minggu lalu itu heat wave, panas banget. Tapi selalu saja seperti itu setelah panas sekian hari, yang panas itu bener-bener nggak ke otak ya, kayak di atas 35 derajat bahkan sampai 40 derajat. Tapi tiba-tiba bisa saja hari besoknya cuacanya langsung turun drastis sampai ke 12 derajat, ke 11 derajat. Yang itu dimana bisa bikin juga sakit kepala. Dan penurunan temperatur itu bisa juga dibarengi dengan datangnya badai hujan. Bahkan juga bisa hujan es batu. Kalau dengan hujan es batu yang dimana jadi banyak bisa saja rumah-rumah yang rusak, mobil-mobil yang rusak, ketimpa si es batu yang bongkahan es batu itu bisa aja gede gitu loh. Dan ini contohnya sekarang nih, di luar lagi badai ini tuh, baru suhu temperatur itu turun lagi hari ini setelah kemarin padahal masih panas nih. Aku bisa lihat nih, di luar lagi hujan ya nih. Tuh bisa dilihat kan di netes air, lagi hujan, lagi badai geledek. Dan pengaruh atau dampak apa lagi yang dirasakan jika perubahan iklim ini selain dari heatwave itu, contohnya juga dari glacier es di Swiss bisa saja mencair. Dengan mencairnya glacier es kemarin, contoh juga ada longsor besar yang terjadi di Swiss yang beritanya mungkin kamu bisa pernah lihat. Kalau nggak salah ada di desa di sekitar dekat kanton Wallis itu kalau nggak salah. Glaciernya tuh benar-benar longsor tanahnya yang menimbun satu desa. Dan memang itu juga jadi isu sih kalau nggak salah, yang aku pernah dengar juga di Swiss, di mana glacier mereka itu semakin berkurang tiap tahun. Kalau nggak salah aku pernah bikin video salah satunya mengenai glacier es ini, ada, nanti aku tulis ya di deskripsi box di bawah atau di sini nih kanan kiri, nanti aku munculin tentang glacier es itu. Aku pernah hiking. Aku juga bingung sih ngejawabnya aman atau enggak, karena ya mau nggak aman juga ya bisa ngapain juga nggak aman kan. Paling hanya bisa kayak mengurangi dampak dari ketidakamanan dari gelombang panas ini. Misalnya apa? Misalnya di hutan-hutan dilarang untuk ngegrill, untuk bakaran ikan, bakaran sosis, karena itu kegiatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang Swiss saat musim panas. Jadi dilarang, tidak boleh ngegrill di hutan saat musim panas. Akibatnya apa? Karena bisa saja terjadi kebakaran hutan. Lalu yang kedua, misalnya dilarang untuk memasang kembang api di Swiss saat temperatur sedang panas-panasnya, karena itu yang beberapa tahun lalu juga yang sering terjadi di Swiss. Misalnya seperti ulang tahun Swiss tanggal 1 Agustus dilarang dirayakannya dengan menggunakan kembang api karena bisa juga memicu kebakaran dan berbagai macam lainnya. Jadi ya aman gak aman ya gimana ya, dari kesadaran diri kita sendiri aja ya, entah mau di mana kita tinggalnya, di Swiss atau di Indonesia atau dimanapun, kalau bisa selalu mengurangi hal-hal yang dapat memicu semakin naiknya tingkat perubahan iklim itu. Karena aku yakin sih kalau misalnya dari diri kita sendiri aja tidak memulai untuk merubah, ya kedepannya pasti akan lebih parah lagi perubahan yang akan dirasa oleh kita semua nanti. Pertanyaan terakhir dari Steffi Natania. Komunitas di Swiss apakah? Please balas, aku baru 2 bulan di Vaduz cari temen. Oh hai Steffi, kamu baru pindah ke Vaduz ya? Vaduz itu kalau nggak salah, Vaduz itu di Luxembourg kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Itu di yang berada di antara Swiss dengan Austria nggak sih? Komunitas di Swiss apa? Well, tergantung lagi ya komunitas yang kamu cari itu komunitas apa. Kalau misalnya kamu mencari komunitas orang Indonesia di Swiss, ada banyak sebenarnya. Kayak geng-gengannya orang Indonesia yang ada di Swiss ada banyak. Tapi kalau kamu mencari komunitas anak-anak muda yang tinggal di Swiss, kalau dari saran aku coba menghubungi PPI. Mungkin siapa tahu saja bisa menjadi langkah awal kamu, karena kalau setahu aku tuh PPI Indonesia tuh juga dicampur dengan PPI Luxembourg. Jadi coba kamu hubungin ke PPI, mungkin bisa lewat Instagram, terus berkomunikasi, ikut kegiatan di sana, ikut mencari teman anak-anak muda yang mayoritasnya rata-rata mereka juga di Swiss karena pendidikan, karena kuliah. Kalau komunitas-komunitas lainnya, ada komunitas ibu-ibu, komunitas bapak-bapak, komunitas muslimah juga ada. Tergantung lagi sih cari-cari, atau mungkin kamu bisa cari di Facebook, mungkin grup-grup orang Indonesia yang tinggal di Swiss, atau cari grup-grup di Instagram nama-namanya.
Karena kalau aku sendiri aku kurang tahu sih nama-nama komunitasnya selain yang menurut aku yang bagus itu PPI. Sampai di sini dulu untuk sesi Q&A kali ini. Semoga jawaban-jawaban aku menjawab pertanyaan kalian, dan misalnya kamu yang menonton juga, semoga juga untuk bisa dapat membantu jika kamu ada rencana untuk pengen pindah ke Swiss, pengen tinggal di Swiss. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, coba ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti siapa tahu bisa aku jawab. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga share video ini ke siapapun itu, ke teman seperjuangan kamu yang mau kamu bawa ke Swiss juga, ke nyokap, ke bokap, om, tante, kakek, tetangga, siapapun itu. Dan juga subscribe YouTube channel aku ya, biar tidak ketinggalan updatean konten-konten lainnya. Ikutin terus perjalanan hidup aku di Swiss. Sampai jumpa di video lainnya ya. Tschüss!